aspek-aspek pembelajaran dalam berakhlak, beribadah, dan menjalankan perintah Allah sesuai aturan syariat agama Islam. Halo teman-teman Guepedia, kembali lagi dengan gue Mimin. Kali ini gue Mimin mau mereview buku yang berjudul Fikih Terlengkap. Wow, buku ini tuh terdiri dari 3 aspek pelajaran, yaitu akhlak, ibadah, fikih, dan keimanan. Buku fikih adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang tata cara beribadah sehari-hari, dari mulai cara berwudu yang benar, bersuci yang benar, salat yang benar, dan lain-lain, lengkap dengan doa dan aturan-aturan juga keutamaannya. Lalu buku ini ditulis oleh Rani Anggraini yang lahir di Garut 15 April tahun 2000. Jadi yang membuat ini adalah seorang pelajar loh. Wow, masih pelajar ternyata. Prestasi yang telah dia raih selama sekolah mendapatkan peringkat kelas 3 besar. Pernah menjadi juara 1 Kori pada ajang 17 Gebiar. Pernah menjadi juara 1 Murotal Quran pada ajang Gebiar 17 Agustus. Lalu pernah menjadi juara 1 Musabaqah Dakwatul Islamiyah Nasional. Pengalaman hidupnya semasa sekolah, ia selalu aktif berorganisasi seperti di bidang pramuka, sanggar, seni, OSIS, dan karate. Lalu di belakang buku ini kalian dapat melihat penyajian materi dalam buku ini disusun secara demikian rupa agar mudah untuk dipahami, dibaca, sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk membaca ataupun dimanfaatkan kepada orang lain. Sistematika penyusun buku ini disusun secara integrasi ke dalam bentuk pasal, yang di dalamnya terdapat banyak bab dengan memuat materi tazara, qara, dan bagian-bagian termasuk tahara, salat dan pembagian salat, zakat dan ketentuan zakat, puasa dan ketentuan zakat, puasa dan ketentuan puasa, haji dan umroh, pengurus jenazah dan ketentuannya. Lalu untuk adab dan doa-doanya telah disusun secara terpisah dengan tidak menggunakan pasal dan bab, tapi hanya menggunakan penanda saja agar pembaca tidak kebingungan dalam memahami susunan materinya. Wow, ternyata dia telah membuatnya secara rapi. Oke, kita lihat di sini. Ternyata dia memiliki 3 bab. Yang pertama, adab dan doa sehari-hari. Lalu yang kedua, panduan sholat sunnah dan keutamanya. Lalu yang ketiga, fikih sehari-hari. Kita akan bahas yang ada di dalam buku ini ya. Adab dan doa sehari-hari itu adalah bab yang pertama. Pengertian adab. Adab secara etimologi atau bahasa, yaitu memiliki arti mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Lalu etikos kemudian berubah menjadi etika. Menurut Altas, pengertian adab ini berasal dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat jelas, yang memiliki arti, aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Adapun adab menurut istilah, yaitu pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan ciptaan sedemikian rupa. Adab menurut kitab Fathul Bari yang memiliki arti, adab adalah menerapkan segala hal yang terpuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Adapun pengertian adab menurut cendekiawan dan para ilmuwan agama, yaitu yang pertama Al-Junaji, 2 Ibrahim Anis, yang ketiga Ahmad Amin, keempat Suhergarda Poekabawaja, yang kelima Hamzah Yakub. Untuk pengertian lebih lanjutnya kalian bisa cek aja di dalam buku ini. Lalu di bab yang ketiga ada fikih sehari-hari.
Nah, rukun Islam itu kan ada 5, yaitu syahadatain. Yang pertama ada syahadatain, 2 menegakkan sholat, 3 membayar zakat, 4 menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji bagi orang yang mampu. Lalu rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adanya iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Lalu yang keenam, iman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ciri-ciri balik itu ada 3, yaitu kesempurnaannya umur 15 tahun, anak laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, ihtilam, mimpi jima atau bersetubuh karena sudah 9 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Haidzio karena sudah 9 tahun untuk perempuan saja. Wah, ternyata masih banyak banget nih yang ada di dalam buku ini. Nah, bagi yang penasaran dengan dalam isi apa aja sih buku ini, cocok gak sih buat kalian? Tentu dong cocok. Ini adalah bagi yang tentu dong cocok, karena ini membantu kalian dalam berakhlak, beribadah, serta menjaga keimanan. Nah, kesimpulannya, buku ini berisikan tentang aspek-aspek pembelajaran dalam berakhlak, beribadah, dan menjalankan perintah Allah sesuai aturan syariat agama Islam menurut Al-Quran, hadis, ijma para ulama, dan qiyas. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan buku ini. Semoga kalian terinspirasi untuk membeli buku ini ya, karena ini sangat cocok untuk kalian. Oke, jika kalian ingin membeli buku ini, kalian bisa aja kunjungi website kita di www.gwpd.com atau klik link yang ada di bawah ini ya. Sekian dulu review buku dari gue, Mimin. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya.